Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Kali ini saya mau bahas SIBA teman-teman ya. Karena sekali lagi mungkin kenapa saya bahas, mungkin ini akan menjadi jebakan teman-teman ya, entah di akhir tahun atau awal tahun ya. Karena penyerokan ya besar-besaran yang tanpa melihat retail teman-teman terjadi, dan biasanya seperti di pertengahan bulan tahun 2022 teman-teman, ini hal serupa terjadi ya. Jadi kita harus waspada karena bisa saja ini jebakan seperti yang saya bilang tadi ya, karena ini aktivitas yang nggak biasa, yang biasa terjadi ketika investor besar atau wealth ini akan take profit ya. Itu kenapa saya harus bahas ini supaya kita nggak terjebak ya. Jadi banyak sekali pesan atau message di sini buat kalian semuanya. Dan sekali lagi konten ini buat para SIBA holder, SIBA Army ya, yang bukan SIBA holder ya, atau bukan SIBA Army ya, skip aja nggak apa-apa. Kalaupun mau komen ya silakan komen, tapi sekali lagi yang sopan ya. Karena biasanya ucapan itu melambangkan siapa yang dia sembah sih, menurut saya seperti itu. Oke, kita langsung saja ya. Untung Bitcoin hari ini teman-teman ya masih seperti biasa ya, 16.700 ya, belum loncat lagi ke 17 dan belum sampai 15 ya. Kita lihat sampai di mana. Dan sekarang untuk harga Shiba Inu teman-teman, untuk saat ini harga Shiba Inu naik 6% teman-teman ya, di 87.120 ya. Padahal kemarin sempat di sini ya, sempat di 79 ya. Ini jauh sekali turunnya kemarin. Tetapi sekali lagi ya, seperti yang saya bilang kemarin, langsung diserok sekitar 2,5 triliun Shiba teman-teman. Itu kenapa saya selalu mengatakan ya, Shiba ini seakan-akan orang tuh nggak tega lihat di harga rendah ya. Dan ini fakta teman-teman ya. Tetapi kali ini aktivitas yang berbeda ya terjadi teman-teman, kita harus bahas. Jangan sampai ini jebakan, karena ini pernah terjadi di tahun 2022 ini, di bulan April Mei kalau saya nggak salah, Mei April lah ya, di sekitar pertengahan lah tahun ini. Ini pernah terjadi dan akhirnya ujung-ujungnya dam si Shiba ya. Oke, Shiba melihat utility yang mengejutkan bagi orang-orang ini ya. Inilah mereka teman-teman. Ini transaksi besar semua ya. Kita harus waspada. Takutnya ya, ini saya ambil sisi negatif dulu nih teman-teman ya. Takutnya ini jebakan mereka karena sudah ada pengalaman atau track record di bulan April dan Mei, mereka lakukan hal serupa seperti ini dan ngedam Shiba habis-habisan waktu itu. Oke, menurut data Wellstat ya, utility Shiba Inu di antara paus atau whales ini telah melonjak dalam 24 jam terakhir ya. Tapi ini transaksi yang didata ya teman-teman, khusus transaksi whales ya, transaksi investor besar. Karena kembali di bawah radar, ini terjadi karena Shiba menempati peringkat di antara kontrak pintar atau smart contract ya, yang paling banyak digunakan di antara 2000 paus Ethereum teratas teman-teman. Dan ini datanya teman-teman bisa cek langsung ya. Kita langsung ke sini. Pasar mengalami tekanan jual setelah kejadian baru-baru ini. Di dalam dan di luar industri cryptocurrency, Shiba juga turun 5,9% menjadi 815 ya. 815 sekarang sudah 87 ya. Sebagai akibat dari kondisi pasar yang merugikan yang terjadi sejak tahun 2022. Tren yang menarik muncul di pasar, aktivitas retail mungkin menurun ya. Seperti kita mungkin retail teman-teman ya, aktivitas kita menurun ya, volume transaksi kita menurun, kita nggak terlalu banyak jual beli ya karena market lagi winter ya, lagi miris seperti ini ya. Tetapi pemegang besar atau paus atau whales ini atau investor besar ini terus meningkat teman-teman ya. Dalam beberapa bulan terakhir, Shiba telah melihat kemunculan paus baru, bahkan investor baru ya, investor besar baru ya. Jadi paus baru ya teman-teman ya muncul. Jadi mulai terjadi bisa dibilang clue-clue ya, tapi sekali lagi ya saya bahas negatifnya dulu teman-teman ya, takutnya dijebak kita para retail. Oke, pasar biasanya bersifat siklis ya, dengan fase euforia dan depresi ekstrim ya, atau fear and greed-nya bisa dibilang seperti itu ya. Biasanya episode euforia menghasilkan puncak yang dipicu oleh uang retail, dan depresi yang berkepanjangan memuncak pada pasar yang mencapai titik terendah di mana uang pintar atau smart money ini masuk teman-teman. Menurut data Wellstat, rata-rata saldo Shiba dari 100 pemegang Shiba teratas sedikit naik
dalam 24 jam terakhir ya, menunjukkan akumulasi transaksi besar SHIBA naik 58% teman-teman ya. Ini untuk Wells teman-teman ya. Karena transaksi berbasis blockchain bersifat transparan ya, menonton paus dapat mengungkapkan petunjuk tentang potensi pergerakan sebelum terjadi, memungkinkan pelaku pasar untuk bertindak secara strategis dan memposisikan diri mereka untuk mendapatkan keuntungan setelah pergerakan terjadi. Dalam skenario ini, peningkatan transaksi besar mungkin menunjukkan pergerakan paus. Menurut firma analitik on-chain Into the Block, transaksi besar adalah transaksi yang melebihi $100.000 dan seringkali merupakan indikator tindakan paus ya, baik pembelian atau penjualan. Per data Into the Block ya, transaksi besar naik 58%. Nah, kita kembali dulu teman-teman ya, di data di kejadian April-Mei 2022 kemarin, aktivitas serupa ini terjadi teman-teman ya. Jadi pembeli retail itu waktu di data itu sedikit sekali teman-teman ya. Tetapi pembeli besar itu semakin banyak teman-teman ya. Itu kenapa? Sesuai dengan harga saat ini kalau kita lihat ya. Jadi SHIBA itu setelah turun ya, setelah didam dia naiknya cepat gitu loh teman-teman ya. Jadi setelah didam di sini dia nggak sampai sehari, dia langsung di sini kemarin, dan itu untuk hari kedua ini memasuki hari ketiga teman-teman dia langsung pump, dan bisa dilihat dari candle ya. Teman-teman bisa lihat dari candle, kalau candle besar ini biasanya pembelian sekali teman-teman ya. Karena di sini saya ambil time frame 4 jam ya. Teman-teman lihat, jadi ini biasa pembelian sekali ya dalam 4 jam. Jadi kalau mau lihat candlestick teman-teman ya, jadi satu lilin ini, satu candle ini teman-teman ya, ini 4 jam ya teman-teman ya, ini 4 jam karena saya ambil time frame 4 jam. Kalau saya lihat dalam per hari ya, dia akan berubah ya teman-teman. Jadi perharinya ya ini ya, kemarin naiknya sedikit, hari ini naiknya banyak ya, kemarin turunnya banyak, dan kemarin 2 hari kemarin ini kemarinnya lagi ini. Jadi kalau kita ambil time frame hitungannya seperti itu ya teman-teman, sekedar informasi sih ya buat yang belum tahu. Jadi saya mencoba mau ambil time frame 4 jam supaya saya tahu nih dalam 4 jam terakhir teman-teman ya. Bisa dilihat di sini ada 3 kali pembelian dengan menurut saya besar teman-teman, karena kalau kita lihat dari shadow-nya teman-teman ya, dia sempat di sini ya, dia sempat open di sini tapi nggak mampu ya. Dia nggak mampu ya, tapi sempat touching ya, sempat menyentuh di sini dan dia close di sini dan mulai lagi dia open di sini, open di 86 ya. Dia shadow-nya di sini di 89 tapi nggak bertahan teman-teman. Tapi untuk di 4 jam terakhir ini SHIBA mengalami penurunan ya, menurut candlestick ya, kira-kira seperti itu. Jadi aktivitas-aktivitas seperti ini teman-teman bisa lihat yang bermain itu paus ya. Bisa kalian lihat hijau-hijau gede ini yang bermain ini paus nih, bukan retail ya, karena dilakukan sekali, karena ini saya ambil time frame 4 jam. Kira-kira seperti itu. Nah, yang positifnya teman-teman ya, tadi kan saya sudah bahas negatifnya. Yang positifnya gini teman-teman, memang sengaja mereka ambil ya karena mereka melihat sesuatu yang besar di tahun 2023 ya. Ya, karena kalau kita mau berbicara Shibarium teman-teman ya memang 80% di 2023 sih, 80% dia bakal launching di 2023. Itu mungkin ya, atau that's why mereka serok besar-besaran untuk Shiba ini ya, dipakai setelah nanti Shibarium launching. Mungkin mereka akan dump di situ atau mereka akan melakukan selling besar-besaran, kira-kira seperti itu. Itu untuk positifnya teman-teman ya, mereka beli untuk menunggu Shibarium ya. Jadi kalian para retail dan saya juga para retail bisa mengambil profit lah mungkin dari sini. Yang serok di sini ya, yang serok di 79. Tetapi ya negatifnya seperti yang saya bilang tadi, mereka akan dump dalam waktu dekat ya. Itu saja. Jadi menurut kalian seperti apa? Silakan komen, tapi tetap hati-hati teman-teman ya. Kita tetap hati-hati. Jadi gini, konsepnya kita jangan lari dari konsep invest ya. Jangan lari dari konteks, bukan konsep. Jangan lari dari konteks investasi kripto ya. Konteks dalam invest kripto itu teman-teman ya adalah cuan, adalah untung ya. Investasi lain pun konteksnya itu ya. Konteksnya atau poinnya itu cuma cuan. Jadi contoh kalau kalian sempat serok di sini ya di 79 ya. Ketika di harga saat ini kalian take profit silakan teman-teman ya. Silakan kalian take profit, toh konteksnya profit ya. Tetapi sekali lagi teman-teman, kalau mau take profit jangan sekali-kali 100%. Contoh nih, kalian sudah profit 100 juta ya, atau sudah profit
5 juta ya, contohlah seperti itu. Kalau sudah profit, take profit jangan 100% supaya teman-teman ya ketika dia naik lagi kalian masih bisa merasakan itu cuan ya. Dan gimana Bang kalau dia turun lagi? Kalau dia turun lagi yang kalian pakai take profit tadi bisa kalian buyback ya. Kira-kira seperti itu. Jadi pesan saya di tengah keanehan wealth seperti ini, di tengah investor besar lagi bermain seperti ini, jangan salah langkah. Kalau sudah profit jangan 100% di take profit ya teman-teman ya. Ini pesan dari saya. Mau dengar nggak apa-apa ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu loh ya. Biar kalau terjadi kenaikan susulan kalian juga nikmati itu. Kalau turun ya seperti yang saya bilang tadi kalian bisa buyback dong. Ya enggak? Kira-kira seperti itu ya. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.